Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Banjir di Mesuji belum kunjung surut. Pencuri motor menangis saat ditangkap polisi lalu lintas. Pelaku pencurian sepeda motor. Seorang hakim dilaporkan ke polisi oleh asisten rumah tangganya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye terbuka di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kedatangan Anies disambut meriah massa pendukung yang mayoritas petani. Pada kampanye ini, Anies menggelar rembuk dan berdialog langsung dengan para petani di panggung. Anies menulis keluhan para petani, mulai dari sulitnya mendapatkan pupuk, bibit, hingga obat-obatan pertanian. Penjualannya sama saja dengan yang organik. Ada juga petani yang mengeluhkan hak lahan mereka yang diklaim milik pemerintah atau lahan register. Para petani meminta Anies jika terpilih sebagai presiden bisa membebaskan lahan tersebut dari status register sehingga bisa dibuatkan sertifikat oleh petani yang sudah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun. Dan sudah dikembangkan, sudah diolah oleh warga setempat selama puluhan tahun. Mereka ini menginginkan ada kejelasan status supaya bisa berkegiatan dengan tenang. Dan ini yang insya Allah kami akan selesaikan. Pada kampanye di Lampung, Anies juga menemui ribuan massa pendukung di berbagai daerah di Lampung Timur dan Lampung Selatan. Pada orasi politiknya, Anies menyoroti jalan rusak dan kesusahan masyarakat yang akan diperjuangkannya jika terpilih sebagai presiden pada pemilu mendatang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kampanye pemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka digelar oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menemui pengurus partainya dan menginstruksikan bisa berkolaborasi bersama tim kampanye daerah atau TKD dan Projo Lampung untuk memenangkan Capres Prabowo Gibran pada pemilu mendatang. Pada kampanye ini, tim pemenangan Capres Prabowo Gibran menargetkan memperoleh 75% suara dan meyakini pemilu digelar satu putaran. Di tahun 2024 ini, insya Allah kami bisa mendapatkan kotel efeknya itu semua. Dan sekali lagi saya izin nih ya, tadi teman-teman TKD Bandar Lampung sama teman-teman Projo, saya titip Mas Gibran ya di sini supaya tadi bisa memenangin pemilu yang ada di sini. Dan Mas Gibran bisa menang. Target berapa? Ayah? Nah, target 75. Ayah Faisal bilang 70, ya 75 lah pasti bisa. 80 lah. Kedatangan Kaisang disambut meriah pengurus partainya dan tim pemenangan Prabowo Gibran. Selain menggelar konsolidasi partai, Kaisang juga menggelar ngopi bareng dengan tim pemenangan Prabowo Gibran. Safari politik Kaisang akan dilanjutkan dengan menemui para kader partainya di berbagai kota di Sumatera. Arsadi dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye terbuka di Lampung Selatan. Kedatangan Ganjar disambut ribuan massa pendukung sejak ia baru turun dari pesawat di Bandara Raden Inten II. Kedatangan Ganjar disambut tari dan silat. Mengawali kampanyenya, Ganjar menemui para santri dan pengurus pondok pesantren di Palas, Lampung Selatan. Ganjar kemudian menggelar doa dan salawat bersama para santri. Di tempat ini, Ganjar berjanji akan membuat aturan tentang gaji guru mengaji dan beasiswa santri. Kampanye Ganjar kemudian dilanjutkan menemui ribuan massa pendukung di lapangan Expo Kalianda. Di tempat ini, Ganjar juga melakukan simulasi pencoblosan pemilihan presiden pada pemilu mendatang. Menurutnya ini penting supaya massa pendukung khususnya yang lansia tidak salah coblos. Mulai latihan nyoblos, berikan surat suaranya, kasih contohnya, sebarkan kepada warga untuk simulasi nyoblos. Karena setelah itu kita akan naik pada satu tingkat lagi yang kawan-kawan yang menjaga TPS. Termasuk nanti rekap dalam setiap tahapan dan itu butuh pengawasan yang sangat serius. Jangan sampai ada kecurangan di sana. Terima kasih semua. Pada orasi politiknya, Ganjar juga berjanji jika terpilih sebagai presiden, maka akan memprioritaskan program pro rakyat, seperti mengatasi harga bahan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja. Arsadi Saputra dan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tidak ada keluhan. Harga beras sekarang kondisinya. Harga singkong di awal tahun ini bertahan tinggi. Sejak awal Januari hingga Senin siang kemarin, harga singkong stabil Rp1.600 per kilogram. Harga ini terbilang tinggi sebab pada biasanya di bawah Rp1.200 per kilogram. Di antaranya terpantau di pelapak singkong Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo. Menurut pelapak, tingginya harga singkong karena pasokan dari petani sedikit setelah kemarau panjang pada akhir tahun lalu. Di lapak ini, pada cuaca normal bisa membeli hingga 100 ton per hari, namun saat ini paling banyak sekitar 50 ton saja. 70, totalnya 1630. Itu preminya berapa potongannya? Preminya 60 kami. Macam-macam sih dari pelapak masing-masing lain-lain. Melihat dari kadar singkongnya Om ya? Iya, betul. Muda atau tua gitu ya? Iya, terus dari jenisnya banyak-macam. Jadi kita nggak pukul rata enggak. Kenaikan harga singkong disambut gembira petani sebab harga singkong saat ini masih seimbang dengan biaya tanam dan pembelian pupuk yang terus melambung. Para petani berharap kepada pihak lapak dan pabrik supaya mengurangi repaksi atau potongan harga bruto yang dilakukan pembeli singkong kepada petani. 1.600 Pak. Itu potongannya berapa Mas? Potongannya 19%. Harapannya sebagai petani gimana Mas? Ya harapan jadi petani ya yang jelas potongan ya jangan tinggi-tinggi lah Pak, harganya ya disesuaikan karena sekarang juga pupuk semua mahal Pak. Yang jelas kalau harapan petani ya semua distandarin lah. Para petani berharap harga singkong tetap tinggi. Ini untuk mengurangi kerugian modal tanam seperti upah pekerja, ongkos angkut hingga harga pupuk yang terus melambung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.